Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor yang saya hormati bersama PMT di jajaran kantor wilayah Kumham Jawa Timur, saya akan presentasikan soal paparan BBK BBM last tahun. Last tahun adalah Lapas Pemuda Madiun. Kita punya singkatan yang unik, yaitu PECEL. PECEL itu adalah pemuda energi, cerdas, efektif, luar biasa. Ini adalah sesuatu yang lain daripada lain yang ada di Madiun ini, yaitu dengan simbol PECEL. Silahkan lanjut. Baik, dasar hukum kita sudah tahu, ini sudah jelas. Setiap ada kegiatan kita harus dipertanggungjawabkan, harus bisa mempertanggungjawabkan, yaitu berupa hak integritas, yaitu dasar hukum yang kita pakai, yaitu diantaranya ada beberapa poin, Undang-Undang Nomor 28/99 dan seterusnya sampai Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS PR 0102 tahun tanggal 21 tahun 2020. Itu ada dasar hukumnya untuk pembangunan institusi Lapas Pemuda Madiun. Gambaran umum, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Prasejarah Madiun atau LASDAUN itu beramat di Jalan Islam nomor 106 Madiun dan dibangun pada tahun 2010 sampai dengan 2017 baru selesai dengan 5 tahap. Data pegawai yang ada, kita punya laki-laki atau pria ada 65 orang, perempuan 10 orang, jumlah keseluruhan adalah 75 orang. Ini yang data yang sampai sekarang. Pejabat keseluruhan ada 14 orang, CFO-nya 60, CFT-nya 1 orang. Perbandingannya kalau di ini narapidana dengan pegawai bisa dibandingkan 1 dengan 12 orang, karena jumlah narapidana data yang saat ini ada secara kapasitasnya 854 hunian per tanggal 12 April, ini kita tulis 12 April kemarin, ini adalah 892 orang. Jadi kalau antara 75 pegawai sama narapidana 892 napi, perbandingan 1:12. Silahkan lanjut. Baik, area perubahan di zona integritas kita ada 6 area perubahan yang jelas yang sudah dicanangkan, yaitu manajemen perubahan, tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini semua masing-masing ada indikatornya, nanti kita akan jelaskan di halaman berikutnya. Lanjut. Ini Bapak sekalian, kakak yang saya hormati dan para PIMTI di kantor wilayah, bahwa Pokja manajemen perubahan ada 4 indikator, diantaranya ada pembentukan tim kerja. Ini kita sudah membentuk SK tim kerja dan kegiatan rapat tim kerja kita lakukan sebagai dokumen yang ada untuk perlengkapan. Kemudian indikator dokumen rencana pembangunan jeti. Nah, ini kita juga punya dokumennya rencana pembangunan BBK. Kemudian kegiatan rapat rencana BBK juga kita lakukan. Dan yang ketiga adalah indikator pemantauan dan evaluasi. Dalam evaluasi kita juga sama pejabat struktural kita kumpulkan untuk membahas apakah kegiatan pemantauan yang berkaitan dengan manajemen perubahan sudah dilakukan. Ini dengan para pejabatnya. Kemudian kita sosialisasikan juga mengevaluasi pada seluruh pegawai apakah sudah dilaksanakan atau belum. Adapun indikator yang 4 adalah perubahan pola pikir dan gaya kerja, mindset dan culture set. Ini kita terus bangun supaya tidak kaku di dalam pelaksanaan di lapangan. Karena kalau sudah mindset dirubah dari yang biasa nyaman ke tidak nyaman, atau yang biasa tidak teratur menjadi teratur, itu kalau sering dilakukan akan membuat suatu kebiasaan. Kalau udah biasa tidak akan timbul masalah. Tapi kalau tiba-tiba dilakukan, itu akan timbul masalah. Nah, budaya 3S, senyum, sapa, salam kita terus lakukan, khususnya di layanan kunjungan bagi duta layanan itu wajib hukumnya untuk melakukan 3S, senyum, sapa, salam. Jadi kalau nggak senyum, nggak sapa, nggak salam harus diganti, karena itu tidak membawa ke perubahan pola pikir dan pola budaya kerja. Kemudian pengarahan kompetensi setiap saat di apel. Nah, ini kita laksanakan karena itu menjadikan penting apabila
kegiatan apel saat-saat yang paling baik untuk memberikan pengarahan dan sosialisasi soal budaya atau perubahan pola pikir dan gaya kerja. Lanjut. Pokja 2 penata terlaksana. Ini ada 3 indikator, ada SOP kegiatan utama. Nah, ini kita lakukan pemasangan SOP layanan kunjungan, SOP alur pengusulan PP, SOP peringatan COVID dan seterusnya. Kita pasang banner-banner ini supaya para pengguna pelayanan publik bisa paham, bisa mengerti, bisa tahu secara jelas. Jadi tidak ada yang ditutupi. Yang kedua, e-office, elektronik office. Kita menggunakan aplikasi Simpak, e-performance, e-monat, Sakti Web, Simponi 1, DJ dan lain. Ini kita lakukan karena memang sudah zamannya adalah zaman elektronik, bukan zaman manual lagi. Ini kita menyesuaikan. Yang kemudian ketiga ada keterbukaan informasi publik. Ini perlu dan sangat penting buat masyarakat bahwa keterbukaan informasi ini harus selalu disosialisasikan karena untuk mencegah atau menghindari terjadi adanya pungli atau korupsi, karena dengan adanya informasi publik yang terbuka masyarakat tahu seperti apa. Lanjut. Ini Pokja penata sistem SDM. Ini ada 6 indikator. Perencanaan kebutuhan pegawai sudah dilakukan rapat, dokumen usulan kebutuhan pegawai sudah kita lakukan, olah mutasi internal juga sudah kita ada dokumen surat perintah mutasi internal, kemudian kenaikan pangkat dan seterusnya. Kemudian indikator pembangunan pegawai berbasis kompetensi, orientasi berjenjang e-learning juga sudah kita lakukan. Terus bimbingan teknis kode etik. Nah, ini ada sosialisasi juga dengan kode etik untuk pegawai supaya paham apa itu kode etik. Penempatan kerja individu, ini penyesuaian sasaran kerja pegawai tahunan. Ya. Kemudian penggunaan Simpak dalam penilaian kinerja pegawai harian, bulanan dan tahunan. Kita punya pegawai bulanan juga, bulan pegawai harian, honorer. Nah, ini juga kita lakukan. Kemudian penegakan aturan disiplin. Ini dokumen penghadapan pegawai yang melakukan pelanggaran. Ini sudah jelas, sudah pasti kita lakukan ke kantor wilayah supaya bersangkutan dapat tindakan disiplin karena melakukan indisipliner. Kemudian yang dari reward dan punishment kita lakukan karena untuk supaya bekerja ini akuntabel maka harus ada punishment dan reward supaya mereka juga ada gairah. Nah, ini yang mereka yang disiplin kita berikan reward sebagai hadiah bahwa mereka sebagai contoh juga kepada yang lain supaya ikut ditiru kebaikan yang dilakukan. Kemudian 6 sistem informasi kepegawaian, penggunaan KPO, kenaikan pangkat otomatis menggunakan Simpak. Ini juga menghindari adanya hal-hal yang di luar aturan. Karena kalau sudah Simpak sudah otomatis kita sudah tahu. Kemudian asuransi online, fingerprint yang terintegrasi dengan Simpak. Nah, demikian juga yang kita lakukan. Oke, lanjut. Pokja 4 pemataran aktivitas ke depan. Keterlibatan pimpinan. Nah, jadi saya sebagai pimpinan selalu melakukan sosialisasi kepada bawahan dan kepada warga binaan. Di antara yang kita lakukan adalah pencanangan ZI dan janji kinerja yang di awal-awal itu kita lakukan. Kemudian ada juga memberikan sosialisasi berkala terhadap warga binaan, pengarahan dan seterusnya. Rapat menyusun rencana kerja anggaran bersama pejabat dan yang berkaitan menjadi role model. Jadi kalau pimpinan itu kalau bicara soal kebaikan mungkin anak buah nyontohnya susah, tapi kalau memberikan contoh yang tidak baik anak buah pimpinan sekali mungkin anak buah bisa 7 kali melakukannya. Itulah perbedaannya. Jadi tidak pernah bosan untuk melakukan contoh, menjadikan contoh sebagai pimpinan yang bisa dicontoh. Ini. Jadi di depan memberikan contoh yang baik. Baik, lanjut. Ini pengelolaan akuntabilitas. Ini laporan negatif semester 2 bulan. Nah, ini sudah hal yang biasa. Lanjut. Pokja 5 pengeluaran pengawasan. Ini pengendalian gratifikasi, dokumen triwulan, SK tim kita lakukan, banner pengendalian gratifikasi supaya tahu masyarakat bahwa kita juga ada tim atau pengendali gratifikasi bila ada hal-hal yang disampaikan atau dilaporkan. Penerapan SPP kita bikin tim SK tim SPP, dokumen laporan SPP per triwulan, kemudian pengaduan masyarakat. Nah, ini juga kita sudah buat SK tim unit layanan pengaduan
supaya jelas arahnya kemana kalau ada pengaduan. Makanya orang-orang tertentu yang kita bentuk, kita tunjuk dengan SK. Pembuatan banner layanan pengaduan melalui SMS dan WA ini sudah pasti supaya masyarakat yang mengadu tidak salah jalur, salah jalan dalam pengaduan. Kemudian penanganan benturan kepentingan. Ini biasanya di suatu organisasi itu biasanya banyak benturan-benturan kepentingan, mungkin dari di luar kemampuan dia. SK, surat pernyataan, bukan SK, surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia siap untuk melakukan tugas dengan sesuai dengan SOP yang berkaitan dengan benturan kepentingan, maka bisa dihindari, diminimalisir. Kemudian sosialisasi tentang benturan kepentingan selalu kita sampaikan seperti apa itu benturan kepentingan, karena konflik interest itu pasti ada di mana organisasi berdiri. Kemudian ada penyampaian laporan harta kekayaan, ini sudah ada, sudah sampaikan baik LHKSN-nya maupun LHKPN-nya. Kemudian laporan tanda terima penyampaian LHKPN juga sudah, dan itulah yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa membantu di dalam proses BKWBM. Lanjut, Pokja 6. Ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini yang sangat penting buat kita semua, karena pelayanan publiklah yang diutamakan dalam proses BKWBM. Ini ada standar pelayanan rapat, kita lakukan rapat penyusunan standar pelayanan prima. Kemudian pembuatan banner maklumat pelayanan supaya jelas. Kemudian budaya prima, pelayanan prima, sosialisasi budaya pelayanan prima dan seterusnya, dan penilaian kepuasan masyarakat juga sudah kita lakukan, dan kita survei kepuasan masyarakat melalui kode R. Yaitu juga ada yang mungkin sudah kita lihat semua secara umum. Lanjut, inovasi pelayanan lembaga perserikatan pemuda kelas 2 Ahmadiyun. Nah, ini ada fasilitas, ada keamanan, ada pelayanan berbasis IT dan pembinaan. Ini kita tuangkan dalam gambar. Nah, ini fasilitas yang kita lakukan, fasilitas pelayanan di antara lain kunjungan, mungkin Bapak sekalian, kalau di tempat lain sudah hal yang biasa, cuma kita juga berbuat walaupun dalam keadaan terbatas, kreativitas tidak terbatas. Terus kita berinovasi karena memang itulah tujuan kita untuk mengarah ke BKWBM. Lanjut, fasilitas pelayanan ini termasuk ada toilet duduk sebagai kebutuhan orang-orang khusus. Jalur disabilitas sudah kita buat, kursi roda yang sebelumnya belum ada kita adakan, karena memang itu adalah bagian daripada kewajiban kita untuk memenuhi bagi orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus. Petunjuk arah, layanan terpadu juga semuanya sudah kita buat supaya tidak keliru dalam mengarah di mana dia mau menuju. Silakan lanjut. Ini fasilitas pelayanan lain, ada duta layanan sudah kita buat karena S3 tadi, ruang kunjungan sudah perbaiki, ruangan playgroundnya sudah ada, galeri room kerajinan BPK, tempat parkir juga gratis kita sudah siapkan semuanya. Pelan-pelan tapi pasti kita menuju ke mengarah ke sana dan perbaikan terus. Lanjut, keamanan. Ini fingerprint di portir supaya mereka yang keluar masuk warga binaan, mungkin ada kegiatan asimilasi, kegiatan sidang, kegiatan keluar untuk apapun, dia kalau sudah fingerprint nggak tahu bahwa dia itu benar-benar napi atau bukan. Jangan sampai dia tidak fingerprint akhirnya kecolongan, ini yang tidak mau. Makanya kita lakukan fingerprint keamanan. Mental detector juga ada, ekstra juga monitor CCTV juga dilakukan. Silakan lanjut. Pembinaan, ini olahraga, rohani, yasinan rutin, pesantren, tulisan musik, rehabilitasi. Nah, ini kalau ibadahnya cukup, maka insya Allah di suatu PT akan lebih aman dan tentram, damai. Lanjut. Ini pembinaan juga, ada pembinaan kepribadian, ada pembinaan kemandirian. Nah, ini kemandirian ya. Salon, kerajinan bambu, menjahit, pitografi art. Nah, ini yang agak unik. Pitografi art ini adalah melukis melalui laser, sinar, api. Jadi gambar dibuat, dilukis melalui
api yang dipakai seperti las. Ya. Nah, ini pembuatan taman, kita nggak pernah berhenti untuk memperbaiki lingkungan, karena lingkungan itu penting sekali. Keindahan di suatu tempat itu akan menunjukkan bahwa kepedulian petugas dan warga binaannya terhadap lingkungan. Jadi dengan perbaikan terus, pelan-pelan tapi pasti kita menuju yang lebih baik. Nah, membatik ada juga bagian lah, ternak ikan juga ada, walaupun belum maksimal, tapi tetap kita terus menuju. Lanjut, layanan IT. Kita tahu setiap UPT sekarang sudah sistem IT yang dipakai. Ini intinya sudah ada semua sama dengan yang lain. Lanjut. Nah, kegiatan yang sudah, dan ini perlu dilihat, ini Bapak sekalian yang sudah kita lakukan dari awal, tapi terus berlanjut. Inilah sekarang bisa dilihat gambar. Lanjut. Terima kasih Lapas Muda Madiun, semangat muda terus berkaya, luar biasa.